saya mau memperlihatkan switch olinya itu berada di sini. Nih di bawah turbo ya, di bawah turbo dan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pecinta otomotif dimanapun kalian berada, selamat siang. Kali ini saya mau bikin video mengenai indikator pada speedometer mobil Canter. Tetapi saya mau menerangkan 3 indikator yang pertama kali nyala pada saat kontak di on kan. Ya, di sini ada 3 indikator yang nyala ya, karena masih banyak indikator-indikator yang lain. Tetapi kalau saya membahas semuanya itu terlalu panjang, jadi saya mau membahas 3 indikator ini dulu. Karena ini juga penting ya bagi para supir pemula, terutama itu harus tahu indikator ini yang nyala ini fungsinya itu apa. Oke, kita bahas yang pertama yaitu kontrol yang ada tanda serunya atau tanda pentungnya ini. Di sini kontrol ini ada 2 fungsi, yaitu untuk mengontrol handrem sama minyak rem. Ya, di sini untuk mobil Canter itu minyak remnya ada di sini, bisa dilihat untuk batas maksimum sama minimum minyak rem. Jadi apabila minyak remnya di bawah minimum, ini akan nyala walaupun handremnya itu diturunkan. Dan yang kedua, ini adalah kayak gambar aki, itu berfungsi untuk mengontrol pengisian aki atau setrum aki. Ini akan nyala pada saat pengisian akinya itu bermasalah. Yang sering itu ada di masalah di dinamo pengisiannya, itu sikat atau brasnya itu sudah habis, jadi nggak bisa mengisi aki. Di sini akan nyala. Aki selnya sudah rusak dan nggak bisa menerima pengisian. Ini juga nyala pada saat mesin dihidupkan. Oke, lanjut yang ketiga, ini adalah indikator oli. Jadi berfungsi untuk pelumasan oli ya. Apabila ini ada masalah, ini akan nyala pada saat mesin hidup, itu akan nyala terus. Berarti itu ada masalah di pelumasan, artinya olinya itu kurang. Jadi teman-teman harus kontrol olinya apabila ini nyala ya pada saat mesin hidup ya. Dan satu lagi untuk teman-teman, pada saat lagi berjalan itu biasanya nyala mendadak. Ini yang sering terjadi ya. Dan apabila teman-teman mengalami hal seperti itu, wajib menepi dan dilihat olinya, terus ditambahin olinya. Itu bahaya kalau dilanjutkan perjalanannya, bisa-bisa nanti macet mesinnya dan turun mesin, biaya akan lebih besar. Dan satu lagi, ini apabila kontak on dan ini nggak nyala, itu juga ada masalah di switch. Biasanya itu switchnya, soketnya lepas atau kabelnya itu kemakan tikus atau seklingnya yang putus. Jadi ini wajib nyala ya pada saat kontak baru di on kan. Apabila di starter seperti ini, nah ini normal, ini harus mati. Tetapi kalau sudah hidup seperti ini dan kontrol oli ini masih nyala, itu ada masalah di pelumasan, artinya itu pelumasannya kurang. Teman-teman wajib mengontrol olinya dan ditambahin. Ini normal ya, mati semuanya ya. Dan ini masih nyala karena handremnya ini belum diturunkan. Apabila diturunkan ini akan mati. Dan apabila kontrol ini nyala terus pada saat handrem diturunkan, itu artinya minyak remnya itu kurang ya. Oke, ini sudah saya matikan. Dan satu lagi untuk informasi, apabila kontak on dan ini nggak hidup, itu ada masalah di kabel atau di switchnya. Oke, saya mau kasih lihat untuk switchnya itu berada di mana. Saya mau buka kabelnya dulu.
kabinnya sudah saya buka ya teman-teman. Jadi saya mau memperlihatkan switch olinya itu berada di sini. Nih di bawah turbo ya, di bawah turbo dan di atas filter oli. Di sini ada kabel dan soket. Ini biasanya kalau kontrol olinya pada saat di on kan, pada saat kontak di on kan tetap mati, ini biasanya ada kabel yang kemakan tikus atau soketnya ini kendor ya teman-teman di sini. Oke, seperti itu ya untuk informasinya untuk indikator pada speedometer mobil Canter. Semoga bermanfaat bagi yang belum tahu, dan yang sudah tahu bukan saya bermaksud untuk menggurui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.